Shalom, Bapak Ibu yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Saya Pendeta Daniel Apau sebagai Gembala Sidang Gereja Suara Kebenaran Injil Gajah Mada bersama Bapak Pendeta Erastus selaku Gembala Senior kami mengucapkan selamat datang di platform online GSKI Gajah Mada. Seperti Bapak Ibu telah ketahui bersama bahwa pandemi COVID-19 masih melanda negara kita, bahkan ke seluruh dunia. Oleh sebab itu, sampai hari ini, ibadah kita di GSKI Gajah Mada masih belum bisa dilaksanakan. Sampai nanti ada pemberitaan lebih lanjut dari pemerintah. Selain ibadah live streaming, akan ada juga ibadah online kami dari GSKI Gajah Mada berupa streaming, Instagram maupun Zoom. Kami dan semua pelayan dari GSKI Gajah Mada akan tetap melayani Bapak Ibu, saudara sekalian via online yang secara rutin akan kami informasikan dalam akun media sosial resmi kami. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari Jemaat GSKI Gajah Mada. Kita boleh bersyukur pada kesempatan kali ini kita masih boleh merasakan hadirat Tuhan. Semua karena kebaikan dan anugerah-Nya. Kita mau bersama-sama bermazmur. Siapkan hati kita. Aku hendak bersyukur bagimu Tuhan. Bersyukur pada Tuhan.
tengah situasi pandemik yang melanda Indonesia saat ini Tuhan. Hanya satu yang menjadi keinginan kami. Kami tetap teguh bersama dengan Engkau Tuhan. Kami siap memulai ibadah kami dengan hati yang penuh dengan sukacita. Bersama-sama kita mau katakan amin. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu yang di rumah, saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Dalam proses perjalanan hidup kita, seringkali kerikil-kerikil tajam ada di jalan kita. Tapi kita mau tetap percaya pada Tuhan. Amin. Kita bertepuk tangan dengan meriah Bapak Ibu. Dengan semangat angkat pujian ini. Semakin gelap, tiada harapan.
Tuhan, kami rindu mendengar sabda-Mu Bapa. Berbicaralah kepada kami. Segala sesuatu ada masanya, ada waktu untuk lahir, ada waktu menutup mata, ada waktu untuk tangan memeluk, ada waktu melepaskan semua dari genggaman. Tak seorang pun tahu apa yang akan terjadi nanti. Bagai jalan berkabut yang segalanya tiada pasti. Masihkah ada hari menyongsong fajar pagi?
Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan saat ini. Jadikan menit-menit ke depan adalah pesan Tuhan yang Tuhan sampaikan melalui mulut bibir hamba-Mu bagi jemaat Tuhan yang menyaksikan program ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini mengubah paradigma pola pikir kami dalam pengiringan kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu bisa mengambil tempat duduk yang nyaman. Bapak Ibu Saudara kekasih, setiap kita yang hidup di muka bumi ini, baik dari usia anak, remaja, pemuda, dewasa muda, ataupun usia indah, pernah mengalami yang dikatakan kekecewaan, disappointment. Kekecewaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang terjadi yang tidak sesuai kenyataan yang kita inginkan. Kalau kita yang sekolah, kita mendapatkan nilai yang tidak sesuai dengan keinginan kita, kita kecewa. Kita membeli barang yang tidak sesuai dengan keinginan kita, kita kecewa. Kita memiliki pasar, jodoh, dan menikah, kita kecewa. Karena apa? Karena pasangan yang kita idam-idamkan untuk mendampingi bahtera keluarga kita, malah sebaliknya sering membuat kita jengkel dan kecewa. Kita bekerja, mendapatkan lingkungan kerja, menghadapi atasan yang tidak menyenangkan, yang tidak membuat kita nyaman, kita kecewa. Kita bergereja, berorganisasi, kita sesama aktivis, pengurus, bahkan hamba Tuhan pun kita kecewa. Berarti dimanapun yang kita lakukan, kita mengalami yang dikenal dengan disappointed, kekecewaan. Nah, pada saat ini saya membawakan kebenaran firman Tuhan dengan judul Disappointed is God's appointed. Disappointment is a God appointed. Artinya kekecewaan yang kita alami sesungguhnya diizinkan Tuhan. Kekecewaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah harapan atau keinginan yang tidak sesuai dengan kenyataan yang kita alami. Bapak Ibu Saudara kekasih, dalam Keluaran 15 ayat 22 sampai 25. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu bisa melihat slide video ini. Ayat 22, Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut Tiberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Ayat 23, sampailah mereka ke Marah, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Marah itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamakan orang tempat itu Marah. Ayat 24. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? 25. Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencobai mereka. Bapak Ibu Saudara kekasih, kalau kita pelajari perjalanan Nabi Musa, Musa awalnya diperintahkan Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Itu menolak Bapak Ibu. Tetapi akhirnya Musa menerima panggilan Tuhan ini. Karena Musa sudah tahu
bangsa Israel adalah bangsa yang berontak, keras tengkuk, susah diatur. Nah, perjalanan Nabi Musa ini Bapak Ibu, kalau kita lihat gambar ini Bapak Ibu, dari Ramese pertama ke Mara ya, ke Elim sampai ke Sinai. Nah, ini yang saya gambar Bapak Ibu di Evon Geber, itu yang ke-11. Lihat gambar ini Bapak Ibu, muter dari 11 ke 12, muter lagi ke 11. Bisa di-shoot ya, muter lagi ke 11. Padahal kalau dari 12 masuk ke tanah Kanaan itu dekat sekali Bapak Ibu. Tetapi seolah-olah Tuhan mengizinkan memutar arah perjalanan bangsa Israel, muter lagi ke Ebon Geber. Nah, di Ebon Geber ini Musa mati. Musa meninggal, makanya diganti oleh Yosua untuk pergi ke tanah Kanaan. Nah, saat di Mara di sini Bapak Ibu, seperti firman Tuhan tadi, 3 hari lamanya dalam perjalanan orang Israel itu, 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun tidak mendapatkan air. Bayangkan Bapak Ibu, 3 hari tidak mendapatkan air. Karena air itu sumber kehidupan. Tetapi bangsa Israel itu bersungut-sungut. Ini dia kecewa. Kenapa Musa, engkau membawa aku keluar dari Mesir, yang Mesir sudah nyaman. Dia kecewa, bersungut-sungut kepada Musa. Tetapi Musa berseru kepada Tuhan. Dalam kekecewaan, disappointment bangsa Israel, Musa berseru kepada Tuhan. Sehingga Tuhan menunjukkan sepotong kayu, Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis yang tadinya pahit. Garis bawahi di ayat 24 bagian akhir. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan tidak berhenti Bapak Ibu. Di sanalah Tuhan mencoba. Berarti Tuhan menguji. Tuhan mencoba. Tuhan menguji. Artinya Tuhan mengizinkan kekecewaan yang dialami bangsa Israel untuk membuktikan kesetiaan bangsa Israel itu kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih, apapun yang kita alami saat ini, apapun, apalagi dengan keadaan pandemi COVID-19 ini yang akan kecenderungannya bisa memakan waktu panjang, bisa bertahun-tahun. Kita jangan pernah kecewa kepada Tuhan. Karena kekecewaan itu adalah maksud Tuhan membentuk karakter kita semakin sempurna seperti Dia. Ini yang harus kita introspeksi dengan serius dan habis-habisan. Jangan mudah komplain terhadap sesuatu yang tidak nyaman yang kita alami selama kita hidup di bumi ini. Firman Tuhan berkata, Tuhan mencobai, Tuhan menguji kita. Apakah kita akan keluar seperti emas, seperti yang dialami oleh Ayub? Ini yang harus kita gumulkan dengan serius Bapak Ibu. Karena bangsa Israel bersungut-sungut, makanya dia tidak masuk ke tanah Kanaan dan diputer-puter oleh Tuhan. Jangan bersungut terhadap kesusahan yang kita alami. Nah, kekecewaan ini Bapak Ibu ada 3. Pertama, kita kecewa terhadap sesama atau sesuatu yang kita alami. Kita akan kecewa dengan sesuatu yang kita alami yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Kita kecewa.
Kita melihat pasangan hidup kita yang tidak memperhatikan kita, kita kecewa. Kita melakukan sesuatu yang tidak dihargai, kita kecewa. Yang kedua, kita kecewa terhadap diri sendiri. Wah, ini lebih parah Bapak Ibu. Kita melihat orang tetangga, saudara kandung kita bisa sukses diberkati Tuhan, kita tidak. Kita kecewa terhadap diri kita sendiri. Yang ketiga, yang lebih parah, kita kecewa terhadap Tuhan. Siapa sih kita? Kita mau kecewa terhadap Tuhan. Kalau kita kecewa terhadap Tuhan, kita jadi musuh Tuhan. Aduh, Bapak Ibu. Siapa kita? Kita debu. Justru kita bersyukur dengan kekecewaan yang kita hadapi itu ada maksud Tuhan. Kita lanjuti Bapak Ibu dalam Keluaran 15 ayat 26 sampai 27. Tadi ayat 22 sampai 25. Ayat 26. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala perintah-perintahnya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun. Nah, garis bawah itu. Tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhan Allah, Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Garis bawahi ayat 27. Setelah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemalah mereka di sana di tepi air. Jadi perikop ini Bapak Ibu, bangsa Israel yang waktu itu dipimpin oleh Nabi Musa sekitar 3 juta orang kesulitan air. Tapi firman Tuhan katakan setelah itu, after that, setelah mengalami cobaan ujian Tuhan, after that, maka mereka sampai di Elim. Di sana ada 12 mata air. Jadi nggak kekurangan, kecukupan. 70 pohon korma. Wah, Bapak Ibu, waktu itu korma itu sampai sekarang juga itu sebagai vitamin. Jadi Tuhan tahu kebutuhan bangsa Israel memasuki perjalanan yang masih panjang. Dia perlu air dan vitamin. Jadi nggak perlu takut. Selama kita hidup benar, mendengar perintah Tuhan, melakukan segala ketetapan-ketetapannya, tidak akan menimpa kepadamu penyakit manapun. Kita boleh takut Bapak Ibu. Waspada terhadap pandemi COVID-19 ini. Karena saya dengar orang Kristen juga ada yang kena. Bahkan hamba Tuhan pun meninggal. Tetapi kita tidak boleh hidup dalam ketakutan. Kita harus waspada. Kita harus jaga jarak. Pakai masker. Kita jangan melawan arus. Ikuti protokol kesehatan. Nah, disinilah Bapak Ibu Saudara kekasih, sebenarnya this appointment is a God appointed. Kekecewaan itu adalah maksud Tuhan untuk kita semakin dekat kepada Dia. Bapak Ibu Saudara kekasih, kekecewaan yang kita hadapi sebenarnya sebagai sarana Tuhan membentuk kita untuk kita semakin menyerupai Dia. Ada satu ayat dalam Yohanes 5 ayat 24. Saya bacakan bagi Bapak Ibu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari alam maut ke dalam hidup. Nah, garis bawahi Bapak Ibu.
Barang siapa mendengar perkataanku dan percaya. Enggak sampai mendengar perkataanku tok, titik, tidak. Mendengar perkataanku dan percaya. Sering kita menganggap kalau kita sudah menjadi orang Kristen, KTP kita Kristen, sudah rajin beribadah, apalagi berbangga menjadi aktivis, pengurus, menjadi hamba Tuhan, sekolah teologi, kita sudah percaya kepada Tuhan. Kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan, mengikuti seminar rohani yang kita ikuti. Kita sudah mengaku, kita sudah percaya kepada Tuhan. Belum. Percaya di sini pisteo. Percaya itu menyerahkan pada objek yang kita percayai. Artinya kita meneladani apa yang kita percaya di situ. Jadi kalau kita percaya kepada Dia, artinya kita menyerahkan otoritas kepada kehendak Dia. Orang seperti ini yang sudah mendengar kebenaran firman Tuhan dan percaya, dia sudah mempunyai hidup yang kekal. Artinya, kemana kita pergi, meninggalkan dunia ini, neraka atau sorga, itu ditentukan sejak kita hidup di bumi ini. Jadi kalau kita sudah percaya, memperagakan, memperkatakan kebenaran firman Tuhan, menteladani kepribadian Kristus, kita sudah mempunyai hidup yang kekal, tidak layak dihukum. Untuk satu ini Bapak Ibu, tulis ayat ini, peragakan setiap hari. Waduh Bapak Ibu, kalau kita meninggalkan dunia ini, nggak jelas kemana kita pergi. Wah, itu tragis hidup loh Bapak Ibu. Itu kecewaan yang sesungguhnya. Justru kekecewaan yang kita alami hanya sementara. Nggak perlu kita khawatirkan. Kalaupun kita salah memilih pasangan hidup kita, nggak lama kita hidup bersama, betul? Nggak lama. Kalaupun kita salah memilih tempat kerja, kita bisa pindah kerja lagi. Kekecewaan kita akan berakhir. Tidak lama kita hidup di muka bumi ini. Tetapi kalau kita kecewa kepada Tuhan, kita tidak diterima hidup yang kekal. Wah, itu tragis. Itu tragis. Itu kekecewaan yang harus kita gumulkan dengan serius Bapak Ibu. Harus serius. Saya pun sebagai hamba Tuhan, sebenarnya satu tantangan bagi saya. Kalau Bapak Ibu lihat rambut saya aja ini, lihat rambut saya aja, udah tahu waduh karakternya keras. Waktu mama saya masih hidup, dia bilang ke saya keluarga 4, saya anak ketiga laki. Waduh, Santo itu anak yang paling keras. Keras kepala maksudnya, nggak bisa diatur. Paling keras. Saya menjadi hamba Tuhan seperti ini pun, waduh, pergumulan panjang Bapak Ibu. Sebenarnya saya nggak mau menjadi hamba Tuhan, tapi karena saya pintar ngomong Bapak Ibu. Kerjaan saya sebagai konsultan, sebagai dosen, suka ngomong Bapak Ibu. Nah sekarang bagaimana pembicaraan ini, bagaimana saya bisa menyampaikan isi hati Tuhan menjadi juru bicara yang benar, membawa jemaat mengejar keserupaan dengan Dia. Itu aja. Nggak bangga amat Bapak Ibu. Justru itu tantangannya luar biasa. Bagaimana saya harus hidup benar, percaya kepada Tuhan, memperkatakan kebenaran firman Tuhan itu lewat tutur kata, tingkah laku, perbuatan saya. Waduh, itu perjuangan luar biasa berat. Luar biasa. Tapi saya mau belajar itu. Untuk belajar terus progres Tuhan itu. Walaupun dikecewakan, dianggap nggak ada, nggak penting. Saya mau jalan terus hidup benar di hadapan Tuhan. Demikian juga Bapak Ibu yang mengalami kekecewaan hidup, tidak perlu dipermasalahkan. Tidak perlu dipermasalahkan. Justru itu sebenarnya sarana Tuhan untuk membentuk kita semakin serupa dengan Dia. Semakin serupa dengan Dia Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Nah ini ada gambar Bapak Ibu ya. Ini heaven, ini ke sorga.
Earth itu temporary, itu dunia. Ibrani 10 ayat 35 sampai 36. Firman Tuhan berkata, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menanti. Ayat 36, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ayat 37, sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa penangguhan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar, nah garis bawah itu, orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Ayat 39. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya yang beroleh hidup. Ini yang harus kita fokuskan Bapak Ibu. Hidup benar oleh iman. Orangku hidup benar oleh iman. Iman itu adalah sarana untuk kita menuju yang pasti, yaitu surga. Kita kadang-kadang hanya menuju sesuatu yang tidak pasti. Dunia tidak pasti itu. Earth, temporary. Yang pasti heaven, surga. Tapi untuk ke sini perlu proses Bapak Ibu. Jangan sampai di usia kita mengundurkan diri. Tidak dikenal loh. Orang yang nggak percaya nggak boleh hidup. Nah, orang yang percaya itu orang yang benar di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah, belajar yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini. Kalau Bapak Ibu tertarik khotbah ini, ulangi lagi Bapak Ibu. Ulangi lagi sampai benar-benar. Oh iya benar. Kalau dengar khotbah di gereja kan mungkin sambil ngantuk-ngantuk lupa Bapak Ibu. Tapi ini di streaming bisa klik lagi ya Bapak Ibu. Nah, yang penting, yang esensi di sini yang Tuhan Yesus katakan dalam Lukas 10 ayat 20. Namun demikian janganlah bersuka karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Ini ketika murid-muridnya bertanya dengan Tuhan dengan bangganya itu mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus, itu menjadi kesukaan yang luar biasa. Oh bukan. Bersukacita apakah namamu terdaftar di surga. Itu esensi tujuan kita hidup di bumi ini. Nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain. Karena semua yang kita kerjakan di muka bumi ini suatu saat harus kita lepaskan, kita tinggalkan. Gampangnya gini Bapak Ibu, dalam keadaan pandemi COVID-19 ini yang sudah berjalan 3 bulan. Coba perhatikan. Bapak Ibu pakai baju mewah, berdandan di rumah, mobil yang mewah hanya dipanasi aja di rumah. Ya kan? Pakai sepatu perhiasan, tas bermerek. Dipakai di rumah, enggak kan? Ditinggal. Itu baru pandemi loh. COVID-19. Jangan bilang apa pendeta, bentar lagi juga COVID-19 berakhir. Namanya ada COVID-19, ada COVID-20. Betul nggak? Ada COVID-20 terus. Karena dunia ini semakin tidak pasti. Akan terus munculnya berbagai macam penyakit yang membuat kita takut. Justru dengan keadaan itu bagaimana kita berfokus Bapak Ibu, ini satu nih. Nama kita terdaftar dalam kerajaan surga. Amin Bapak Ibu. Nanti di akhir acara ini Bapak Ibu dituliskan di sana ada program-program kegiatan dari GSKI Rehoboth Gajah Mada. Bapak Ibu tinggal klik linknya, jangan lupa klik subscribe-nya buat notifikasi sehingga Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi-informasi seputar kegiatan dari Rehoboth Gajah Mada. Juga terdaftar di sana, tertulis di sana rekening
GSKI Gajah Mada, Bapak Ibu yang tergerak khususnya bagi jemaat yang berjemaat, bagi jemaat yang bergereja di Rehoboth Gajah Mada bisa memberikan persembahan ini supaya kegiatan gereja ini bisa terus berlangsung. Bapak Ibu, semua yang kita lakukan hanya bagi kemuliaan Allah. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri untuk merespon kebenaran firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini, Di Jalanku Sesat. Di jalan itu ku sesat, dirimbun rimba keputusanku. Apa yang ku pandang baik ternyata timbunan ambisi. Di ujung hatiku nyeri meradang, duka sesalnya hati. Ku lukai perasaan dan abaikan isi hatimu. Katakan bersama-sama, bagai burung, bagai burung yang telah kehilangan sayap. Ku menggelepar menantikan engkau. Sebelum hari senja, Tuhan tolonglah hamba, selamatkan hidupku ini dari kebinasaan, hingga jiwaku lebih agungkan namamu. Dalam kenangan abadi ku hayati pengampunan. Bagai burung yang telah kehilangan sayap, ku menggelepar menantikan engkau. Sebelum hari senja, Tuhan tolonglah hamba, selamatkan hidupku ini dari kebinasaan, hingga jiwaku lebih agungkan namamu. Dalam kenangan abadi ku hayati pengampunan. Dalam kenangan abadi ku hayati pengampunan. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar. Mampukan kami Tuhan dalam hari-hari ke depan yang setelah mendengar program ini, walaupun lewat streaming, biar kebenaran firman Tuhan ini bisa terpatri dalam lubuk hati kami yang paling dalam, untuk kami mulai memperagakan sesungguhnya kekecewaan hidup yang kami alami, apapun itu, ajar kami Tuhan tidak komplain, tidak mengeluh kepada Tuhan. Sesungguhnya itu ditentukan Tuhan, appointment is God appointed. Bahwa sesungguhnya setelah kami melewati kekecewaan yang sementara itu, Tuhan memberikan sesuatu yang bernilai, yang lebih dari yang kami pikirkan, yaitu surga. Ajar kami Tuhan untuk berfokus mencari kerajaan Tuhan dan kekekalan itu, sehingga kami layak masuk dalam kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa, temukan kami kembali dalam acara-acara selanjutnya, dan nama Tuhan dimuliakan. Haleluya. Amin. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.